Ketika dunia mulai berbicara tentang perang, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi, banyak investor percaya gold akan kembali menjadi raja. Namun market memiliki cerita yang berbeda. Saat ketakutan meningkat, justru gold kehilangan pijakannya. Ribuan trader terjebak dalam harapan bahwa harga akan terus naik. Tetapi institusi besar diam-diam mulai mendistribusikan posisi mereka. Dan kini, gold sedang berdiri di titik yang akan menentukan arah pergerakan berikutnya. Apakah ini awal dari kebangkitan gold? Atau hanya jeda sebelum kejatuhan yang lebih dalam? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan gold dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Mari kita mulai dari data yang paling penting dari inflasi Amerika Serikat. Selama beberapa bulan terakhir, The Fed berusaha menurunkan inflasi menuju target 2%. Namun proses tersebut tidak berjalan semudah yang diharapkan. Beberapa komponen harga masih menunjukkan tekanan, terutama sektor energi dan jasa. Hal ini membuat investor mulai mempertanyakan apakah The Fed benar-benar bisa memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Di sisi lain, Federal Reserve terus menegaskan bahwa keputusan mereka akan bergantung pada data. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu dengan memangkas suku bunga terlalu cepat. Karena jika inflasi kembali naik, maka seluruh proses pengendalian harga bisa menjadi lebih sulit. Dan market memahami pesan tersebut dengan sangat jelas. Semakin lama suku bunga bertahan tinggi, semakin besar daya tarik dolar Amerika. Ada satu indikator yang sering diabaikan trader pemula, yaitu imbal hasil pemerintah Amerika. Ketika naik, investor mendapatkan imbal hasil lebih tinggi dari obligasi pemerintah. Akibatnya, minat terhadap gold berkurang karena gold tidak memberikan bunga maupun dividen. Inilah salah satu alasan utama mengapa harga gold mengalami tekanan dalam beberapa sesi terakhir. Meski demikian, gambaran jangka panjang gold masih belum sepenuhnya negatif. Banyak bank sentral dunia terus menambah cadangan gold mereka. Karena itu, tekanan bearish berasal dari faktor jangka pendek dibanding perubahan fundamental jangka panjang. Analisa teknikal. Kini, cerita di chart mulai mengalami perubahan yang menarik. Setelah berhari-hari berada dalam tekanan seller yang sangat dominan, untuk pertama kalinya kita melihat buyer mulai menunjukkan perlawanan yang nyata. Jika sebelumnya market terus mencetak lower high dan lower low, kini harga berhasil memantul kuat dari zona demand 4050. Area tersebut menjadi titik masuk institusi yang mampu menghentikan tekanan jual sementara. Ini menjadi sinyal awal bahwa momentum bearish mulai melemah. Namun perlu diingat, struktur market secara keseluruhan masih berada dalam fase downtrend selama harga belum mampu menembus resistance utama di atasnya. Perhatikan posisi EMA cepat mulai berbalik naik dan berhasil ditembus oleh harga. Namun EMA mayor masih berada di atas harga. Artinya, buyer baru memenangkan pertempuran kecil, tetapi belum memenangkan peperangan besar. Selama harga masih berada di bawah EMA mayor, tren turun jangka menengah masih menjadi ancaman. Hal menarik berikutnya adalah harga mulai keluar dari jalur bearish channel yang selama beberapa hari terakhir mengendalikan pergerakan market. Breakout dari channel ini menunjukkan seller mulai kehilangan dominasi. Tetapi breakout belum cukup, market membutuhkan konfirmasi lanjutan berupa penembusan resistance penting di atasnya. Inilah zona terpenting dalam chart saat ini. Area demand 4050 hingga 4000 berhasil menahan tekanan jual dan memicu pembalikan harga yang cukup agresif. Selama harga bertahan di atas area ini, peluang recovery bullish masih terbuka. Area support baru kini terbentuk di kisaran 4120 hingga 4070. Zona ini sebelumnya merupakan area breakout yang berhasil ditembus buyer. Jika harga melakukan retracement sehat, berpotensi menjadi lokasi buyer masuk kembali ke market. Target terdekat buyer saat ini berada pada resistance 4230 hingga 4280. Area ini merupakan bekas zona distribusi yang sebelumnya menjadi titik awal tekanan jual besar.
Reaksi harga di area ini akan sangat menentukan arah market berikutnya. Di atas resistance terdapat benteng seller yang lebih kuat, yaitu zona supply di 4.300 hingga 4.360 merupakan area institusional yang sebelumnya memicu penurunan tajam. Jika harga berhasil mencapai area ini, trader perlu memperhatikan potensi profit taking dan kemunculan seller baru. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga mampu bertahan di atas support 4.120 hingga 4.070, maka peluang kenaikan lanjutan semakin terbuka menuju area resistance 4.230 hingga 4.280 dan berpotensi menuju zona supply 4.300 hingga 4.360. Ini adalah skenario yang memiliki probabilitas lebih tinggi. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus area resistance dan muncul rejection kuat dari seller, maka market berpotensi kembali masuk ke fase distribusi dengan target menuju area support 4.120 hingga 4.070. Bahkan berpotensi kembali menguji zona demand 4.000. Ingat, ancaman bearish belum sepenuhnya hilang. Pada akhirnya, market bukanlah tentang siapa yang paling pintar, tetapi tentang siapa yang paling disiplin membaca probabilitas. Tugas kita bukan menebak, tugas kita adalah menunggu konfirmasi dan mengikuti apa yang ditunjukkan market. Karena modal besar tidak dibangun dari prediksi, tetapi dibangun dari disiplin, kesabaran, dan eksekusi yang tepat. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.